Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallihil karim amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan segala kenikmatan kepada kita. Sehingga hadirin, jika kita mau menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tidak mampu kita menghitungnya. Dari nikmat yang paling rendah yaitu nikmat dunia hingga nikmat iman dan Islam kita rasakan hari ini. Jadi katakan dalam mafhum hadis, hadirin, orang yang punya iman walaupun sebesar zarah imannya, Allah akan berikan dia nanti dengan balasan surga 10 kali lipat dunia, itu minimal. Maka kita jaga iman kita, keimanan kita jaga hingga akhir hayat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang materi Haji Wada dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Haji Wada ini merupakan haji pertama dan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Haji Wada ini pun menjadi pelajaran yang paling berharga untuk para sahabat. Jadi dengan adanya Haji Wada ini, hadirin, khutbah terakhir yang Nabi sampaikan, dengan ini hadirin, sahabat yang terjadi di Madinah nih hadirin, yang ada di Mekah, yang ada di Jazirah Arab, ini bertebaran ke seluruh muka bumi. Jadi mereka ini menyampaikan agama. Nanti kita akan bahas bagaimana isi khutbahnya Rasulullah SAW. Hari kita akan bahas Haji Wada, bagaimana perjalanan Haji Wada, sejarah singkatnya, habis itu khutbahnya Nabi, dan materinya akan kita bahas adalah materi wafatnya Rasulullah SAW. Bagaimana rentetan kronologi beliau sakit hingga menjelang azan. Mudah-mudahan nanti banyak pelajaran-pelajaran yang akan kita ambil dari pertemuan ini. Baik hadirin, kita masuk ke pertama nih hadirin, ke perintah haji. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahun 9 Hijriah nih hadirin. Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perintah haji, yaitu Quran surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a 'alaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas di antara makam Ibrahim. Maka barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.
Jadi dengan turun perintah haji nih hadirin, maka sempurnalah rukun Islam. Kita ingat bahwasanya rukun Islam ini ada 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga puasa. Yang keempat zakat. Dan yang terakhir adalah haji. Jadi hadirin, perkara yang paling pokok syarat kita menjadi orang muslim adalah mengucap dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah dia mengucap dua kalimat syahadat nih hadirin, maka muncullah kewajiban kedua, yaitu kewajiban sholat. Jadi sholat ini perkara yang paling penting, jadi perkara yang menjadi tolak ukur keimanan seseorang ini adalah dengan sholatnya. Amal-amal seseorang ini akan dipertanggungjawabkan pun berdasarkan sholatnya. Jadi dengan sholat yang baik ini hadirin, dengan sholat yang diterima oleh Allah, dengan sholat yang benar, maka akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat ini hadirin, maka perbuatan-perbuatan yang lain akan menjadi baik jika sholatnya baik. Tetapi hadirin, tak kala seorang manusia ini meninggalkan sholat. Karena Nabi katakan, tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang tidak sholat. Jadi orang mengaku Islam tapi tidak sholat, Nabi yang mengatakan bahwasanya tidak ada bagian bagi orang yang tidak ada sholat di dalam Islam. Nabi juga katakan hadirin, sholat ini seperti kepala pada badan. Artinya apa hadirin? Kalau orang ini tidak punya kepala, maka menjadi orang yang tidak ada artinya apa-apa. Kalau tidak ada punya tangan, masih ada yang berani mendekat. Tapi kalau tidak ada kepala, wah bahaya. Ini sholat. Jadi sholat ini wajib hadirin. Jadi tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring, tidak bisa berbaring juga susah dengan isyarat. Kalau sudah tidak bisa lagi, maka disolatkan. Ini pentingnya sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita perhatikan, ini sholat. Yang kedua puasa. Puasa ini perintahnya yang wajib di bulan Ramadan. Nah, jadi bagi orang-orang tua sakit yang sudah tidak bisa lagi mengganti puasanya, maka ada keringanan untuk membayar fidyah. Zakat untuk orang yang mampu, haji untuk orang yang mampu. Masing-masing ada syarat. Tetapi sholat ini wajib walaupun dia tidak mampu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tahun 9 kenabian ya, tahun 9 Hijriah nih hadirin, Allah turunkan perintah haji. Maka Masya Allah, para sahabat juga rindu sekali mau ke Mekah. Setelah kejadian Haji Wada, mereka nih hadirin ingin umroh, tetapi tidak mendapatkan izin. Sehingga mereka harus kembali. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan perintah haji ini hadirin, Rasulullah SAW buat persiapan. Jadi tepatnya beliau berangkat dari Mekah nih hadirin tanggal 25 Zulkaadah. Nah, jadi tanggal 25 Zulkaidah berangkat hingga beliau nih hadirin tiba di Mekah ini hadirin sekitar tanggal 4 Zulhijjah. Jadi perjalanannya Nabi dari Mekah ke
Madinah ke Mekah nih hadirin, itu memakan waktu kira-kira 9 hari berjalan kaki. Masya Allah. Nah, bagus kita nih hadirin kalau kita bisa haji berjalan kaki. Nah, ini sunnah. Jadi katakan hadirin, kalau kita berhaji dengan jalan kaki, maka malaikat ini akan memeluk kita. Wah, lebih tinggi pahalanya jika dibandingkan menggunakan kendaraan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat yang ikut pun banyak. Jadi ada dalam riwayat itu 124.000, ada yang meriwayatkan 114.000, ya kurang lebih lah seperti itu. Jadi banyak sekali orang yang menyertai hajinya Nabi. Jadi peristiwa Haji Wada ini hadirin menjadi momen yang besar dan menjadi momen perpisahan Rasulullah SAW dengan umatnya. Di mana hadirin Nabi memberikan isyarat perpisahan itu hadirin tak kalah khutbah yang beliau berikan. Dan turunnya surat Al-Maidah ayat 3. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau contohkan bagaimana pelaksanaan ibadah haji. Jadi rentetan mulai beliau di Mekah hingga wukuf di Arafah ini menjadi catatan ulama-ulama fikih, dicatat, dan inilah sebenarnya cara pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Nabi dan kita ikuti sampai hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi tiba 4 Zulhijjah ini di Mekah. Beliau langsung masuk ke Masjidil Haram. Habis itu beliau menuju Ka'bah. Beliau cium Hajar Aswad. Lalu beliau melakukan tawaf 7 kali. Habis itu beliau sholat sunnah di makam Ibrahim. Setelah sholat sunnah beliau cium lagi Hajar Aswad. Dan seterusnya melakukan sa'i. Setelah itu hadirin tanggal 8 Zulhijjah nih beliau berangkat ke Mina. Beliau berangkat ke Mina. Nah, jadi tiba di Mina nih hadirin kira-kira terbit fajar. Jadi beliau di Mina nih hadirin sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, dan bermalam di Mina. Jadi sampai matahari terbit tadi. Nah, jadi habis itu setelah matahari terbit beliau menuju ke Padang Arafah. Menuju Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Nah, jadi beliau memberikan khutbah hadirin. Nah, jadi di sebuah tempat yang namanya Namirah. Jadi lembahnya disebut lembah Urana. Tempatnya namanya Namirah. Di lembah namanya lembah Urana. Banyak sekali sahabat berkumpul di sana. Maka kita sama-sama lihat bagaimana isi khutbahnya Nabi ketika di Padang Arafah. Jadi hadirin bisa melihat di sana. Nabi katakan hadirin, wahai manusia, kata Nabi. Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak ku katakan, katanya. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini. Maka dengarlah kata-kataku ini dengan teliti.
dan sampaikanlah kepada mereka yang tidak hadir di sini. Jadi kata-kata pertama ini pun mengingatkan kita nih hadirin. Begitu halnya meskinya kita merasa bahwasanya kita ini hari ini adalah hari pertemuan kita terakhir. Maka karena pertemuan terakhir dengan saudara kita baik-baik. Ini Nabi ajarkan kepada kita seperti itu. Nabi katakan, wahai manusia, seperti halnya kalian menganggap bulan ini dan kota ini sebagai kota yang suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang muslim sebagai amanah yang suci. Kembalikanlah harta yang diamanahkan kepada kalian kepada pemiliknya yang berhak. Jangan kau sakiti orang lain, agar ia tidak menyakitimu pula. Wahai manusia, kata Nabi, sesungguhnya darahmu dan hartamu adalah haram, terlarang bagimu. Sampai datang masa kamu menganggap Allah dan pasti kamu menghadap Allah dan pasti kamu akan menghadap Allah. Pada waktu itu kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatanmu. Saya sudah menyampaikan ini, maka barang siapa yang telah diserahi amanah, tunaikanlah amanah itu kepada yang berhak menerimanya. Ingatlah bahwa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhanmu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalmu. Allah telah mengharamkan riba. Oleh karena itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Masya Allah. Ini hadirin, Nabi tekankan masalah riba. Nabi ingatkan lagi, wahai manusia, katanya, dengarkanlah dengan baik-baik kata-kataku ini. Sembahlah Allah. Dirikanlah sholat 5 waktu. Berpuasalah di bulan Ramadan dan tunaikanlah zakat harta kekayaanmu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak atas istri-istri kamu, maka mereka juga mempunyai hak atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka atas kamu, maka mereka juga berhak diberi makan, pakaian, suasana kasih sayang, dan layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan lemah lembut terhadap mereka. Karena sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak suka ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, tidak ada lagi nabi atau rasul yang akan datang selepasku, dan tidak akan ada lagi lahir agama baru. Oleh karena itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan pahamilah kata-kataku yang telah kusampaikan kepadamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepadamu 2 perkara, yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti keduanya,
niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnahku, kata Nabi. Hendaklah orang-orang yang mendengarkan ucapanku menyampaikan pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang langsung mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah bahwasanya aku telah sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selepas beliau berkhutbah nih hadirin, maka Allah turunkan surat Al-Maidah ayat 3. Nah, dari intisari khutbahnya Nabi tadi hadirin, Masya Allah, ulama ini menyimpulkan apa-apa saja poin-poin dari khutbah Nabi. Yang pertama adalah Nabi mengingatkan bahwasanya kita ini bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan segala tindakan-tindakan yang kita perbuat. Habis itu hadirin, Nabi juga mengingatkan tentang bagaimana keselamatan jiwa dan harta. Berikutnya amanah kepercayaan. Dan yang paling penting juga yang harus kita ingat adalah masalah riba. Jangan sampai nih hadirin, kita ini mengumpulkan debu-debunya riba. Karena dalam mafhum hadis Nabi katakan bahwasanya di akhir zaman nih hadirin, orang ini tidak bisa terhindar dari debu-debunya riba. Maka Bu Yahya katakan, kita ini memang tidak bisa terhindar dari debunya riba, tetapi jangan sampai kita mengumpulkan debu-debunya riba. Hari ini hadirin Masya Allah, kita tidak punya kendaraan, ujuk-ujuk datang, leasing, ya kan, tinggal datang ke dealer, jadi kendaraan. Mau rumah, datang ke bank, jadi rumah. Apa-apa saja itu menjadi riba. Maka untuk itu hadirin, kita kuncinya hidup ini kalau masalah keperluan hadirin, sandang, papan, pangan, yang penting sabar saja, Allah sudah jamin. Allah sudah jamin. Nah, yang membuat kita pusing hadirin adalah gaya hidup kita semakin naik begitu. Baik. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wahyu terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi. Di mana hadirin ceritakan bahwasanya Abu Bakar nih Allah berikan kepahaman yang lebih daripada para sahabat yang lain. Begitu mendengar hadirin wahyu yang Allah berikan, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya nih hadirin, pada hari ini katanya telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhai Islam menjadi agama bagimu. Maka mendengar ini hadirin Masya Allah, Abu Bakar ini menangis. Terisak-isak menangisnya. Karena beliau paham betul nih hadirin, bahwasanya misi untuk menyempurnakan agama nih hadirin sudah selesai. Artinya apa kalau sudah selesai? Yang pembawa misi pun siap-siap untuk dipanggil. Ini adalah berarti khutbah perpisahannya Nabi. Betul-betul. Artinya Nabi itu tidak hanya memberikan sekedar informasi basa-basi, tidak. Tetapi betul-betul Nabi sudah merasakan bahwasanya beliau ini sebentar lagi akan Allah Subhanahu wa taala jemput. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa bulan selepas haji wada ini akhirnya Rasulullah pun berangsur-angsur mulai sakit.
Jadi ditandai hadirin kira-kira bulan Safar ya. Bulan Safar 11 Hijriah nih hadirin. Beliau ini berziarah hadirin. Ya, kira-kira awal permulaan Safar. Jadi beliau ini hadirin bersama para sahabatnya berziarah ke makam para syuhada di Uhud. Nah, jadi di sana hadirin Masya Allah, Nabi berkhutbah. Nabi katakan pada para sahabat, sesungguhnya katanya, aku telah sesungguhnya aku yang mendahului kalian katanya di hadapan para sahabat nih. Dan sesungguhnya aku menjadi saksi terhadap kalian. Demi Allah, sesungguhnya aku sedang melihat liang kuburku. Kepadaku kata Nabi telah diserahkan kunci-kunci pembendaharaan bumi. Demi Allah kata Nabi, aku tidak khawatir kalian semua ini akan menjadi musyrik setelahku. Tetapi yang aku khawatirkan hadirin, kata Nabi, kalian akan berlomba-lomba untuk mendapatkan kunci-kunci tadi. Kunci apa itu hadirin? Yaitu harta benda dunia. Ini hadirin yang ditakutkan oleh Nabi. Kita ini lalai. Nah, karena kalau sudah lalai mengejar harta dunia, apapun akhirnya bisa ditinggalkan. Nauzubillahi min dzalik. Jadi selepas itu hadirin beliau tanggal 29 Safar itu beliau juga bersama para sahabat ini hadirin menuju Baqi. Jadi di sana Masya Allah beliau juga menyampaikan di Baqi. Beliau sampaikan Assalamualaikum ya ahlul kubur. Wahai para penghuni kubur Baqi, kata beliau, rasakanlah kemudahan keadaan yang sedang kalian alami dibandingkan keadaan yang sedang terjadi pada orang-orang yang di masa hidup. Karena kita tahu hadirin bahwasanya di Baqi ini adalah orang-orang syahid. Orang-orang syahid nih hadirin, mereka ini mendapatkan ganjaran surga. Angin surga sudah Allah Subhanahu wa taala buahkan untuk mereka. Mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam surga. Nah, Nabi katakan, fitnah-fitnah telah datang seumpama potongan-potongan malam gelut gulita yang ujungnya mengikuti awal potongan lainnya. Habis itu, di hari akhirat itu lebih berat daripada dunia. Tapi kata Nabi, beliau sampaikan kabar gembira nih kepada orang-orang Baqi. Sesungguhnya kami akan menyusul kalian semua. Jadi hadirin, dunia ini adalah tempatnya fitnah, tempatnya ujian. Hari ini pun kita tahu bagaimana fitnah corona ini hadirin kita alami. Hari ini Masya Allah kita lihat dahulu hadirin masjid-masjid ini ramai. Orang-orang berani ke masjid. Sekarang dihimbau untuk tidak ke masjid. Kita lihat hadirin, masjid-masjid pun hari ini harus jaga jarak. Padahal salah satu sunnah yang imam sampaikan ketika hendak mengimami sholat, apa hadirin? Mungkin masih ingat. Sawu suhufakum. Kita disuruh oleh imam menyempurnakan sholat dengan cara menata shaf kita dan meluruskan shaf kita. Merapatkan dan lurus. Tapi Masya Allah hari ini hadirin.
dengan fitnah yang ada hari ini, disilang-silang, dikasih renggang, orang dihimbau untuk tidak ke masjid. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fitnah di akhir zaman. Maka hanya orang-orang terpilih nih hadirin yang mampu ke masjid hari ini. Tapi orang-orang yang malas, itu dia akan tetap tinggal di rumahnya. Bahkan Jumatan pun dia dengan mudah mengatakan, aku ikut arahan ulama katanya. Nah, sedih hadirin. Padahal berkebalikan. Kalau di Banjarbaru ini, lihat aja Murjani ini. Masya Allah, ramai sekali orang sudah. Tapi masjid masih seperti itu. Ini salah kita, salah saya. Nah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau nih hadirin sakit ya sekitar 14 hari ya. 14 hari. Dalam hadis itu ada 14 hari, ada 18 hari beliau totalnya sakit. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau ini selama sakit itu hadirin masih mampu mengimami sholat. Hingga 3 sampai 2 sampai 3 hari terakhir saat parah-parahnya itu tidak bisa lagi mengimami sholat. Tetapi yang mengimami sholat adalah diperintahkan Abu Bakar. Nanti kita akan dengarkan bagaimana ceritanya. Nah, saya mau ceritakan dulu bagaimana keadaan Rasulullah SAW ini ketika mulai jatuh sakit. Jadi banyak kita mendapatkan nukilan hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Mas'ud ini berkata hadirin, beliau akan sampaikan bahwasanya ketika Rasulullah SAW ini azal beliau sudah dekat, maka Rasulullah SAW mengumpulkan kami di rumahnya Aisyah. Jadi waktu itu pertama hadirin, Nabi SAW ini beliau di rumahnya Saudah sebelum parah nih. Di rumahnya Sayyidah Maimunah. Jadi di rumahnya Sayyidah Maimunah, jadi beliau minta istrinya dikumpulkan. Jadi berkumpullah istri-istri Nabi ini di rumahnya Sayyidah Maimunah. Nah, di sana beliau sampaikan, beliau meminta izin. Masya Allah. Inilah lembutnya Nabi kepada para istrinya. Jadi Nabi minta izin bahwasanya Nabi ingin tinggal di rumahnya Aisyah. Nah, maka kondisi ini Masya Allah parah sekali beliau sudah. Maka semua istrinya pun mengizinkan beliau untuk tinggal di rumah, pindah ke rumah Sayyidah Aisyah. Tapi hadirin keadaannya begitu beliau di rumah Sayyidah Aisyah nih hadirin, mau pindah ke rumah Sayyidah Aisyah, ini tidak mampu berjalan sendiri. Jadi sehingga harus dipapah. Harus dipapah oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas. Jadi diangkat, dipapah. Oh, orang-orang yang melihat pemandangan ini begitu terharu menangis. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu hadirin di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi para sahabat berkumpul. Jadi Rasulullah nih hadirin memandang kami, kata Ibnu Mas'ud.
sambil berlinang air matanya. Lalu beliau bersabda, "Marhaban bikum. Semoga Allah memanjangkan umur kamu semua. Semoga Allah menyayangi, menolong dan memberikan petunjuk kepada kamu." Kata Nabi, "Aku berwasiat kepadamu agar bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya aku sebagai pemberi peringatan untuk kamu, janganlah kamu berlaku sombong terhadap Allah." Ingat, kata Nabi, Allah berfirman, "Kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan dirinya dan membuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan itu bagi orang-orang yang bertakwa." Nah, maka kata Ibnu Mas'ud, kami bertanya lagi, "Ya Rasulullah, kapan ajalmu datang?" Maka Rasulullah menjawab, "Ajalku ini hampir tiba," kata beliau. "Aku akan pindah ke hadirat Allah, ke Sidratul Muntaha, ke Jannatul Ma'wa." Lalu kami bertanya lagi, "Siapa ya Rasulullah yang akan memandikan engkau?" Maka beliau menjawab, "Salah seorang ahli bait." Lalu beliau tanya lagi, "Bagaimana nanti kami mengkafani engkau ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sampaikan, "Ini," beliau sambil menunjuk bajunya, "ini dengan bajuku ini, atau dengan pakaiannya mania." Lalu kami bertanya lagi, kata Ibnu Mas'ud, "Siapa yang mensolatkan kamu? Siapa yang mensolatkan engkau ya Rasulullah?" Maka kata Ibnu Mas'ud, kami pun menangis menunggu jawabannya dari Nabi. Maka Nabi katakan, "Tenang, tenang," kata Nabi. "Semoga Allah mengampuni kamu semua. Nanti," kata beliau, "setelah aku dimandikan, kafannya aku letakkan di atas tempat tidurku di dalam rumahku ini, di tepi liang kuburku." Jadi hadirin, liang kubur Nabi itu jadi kamarnya beliau juga. Lalu kata Nabi, "Setelah kamu menata seperti ini, kalian keluar. Maka nanti yang pertama akan mensolatkanku adalah Jibril. Habis itu lalu Mikail akan mensolat. Lalu Israfil dan Israel yang akan mensolatkanku. Israel berserta bala tentaranya akan mensolat. Setelah mereka ini selesai, jadi baru kamu masuk dengan sebaik-baiknya." Nah, yang mulai mensolatkan, kata beliau, adalah kaum laki-laki dari pihak keluargaku. Kemudian wanita-wanitanya. Dan kemudian kamu semua untuk mensolatkanku. Ini Nabi menata, hadirin, bagaimana nanti prosesi sholat jenazah beliau. Kemudian hadirin, Masya Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekitar hari ke-18 nih hadirin, beliau sakit. Maka kira-kira hari Ahad. Jadi beliau ini kan sakitnya sekitar 18 hari. Jadi hari terakhir itu hadirin, Rasulullah SAW ini tidak mampu lagi ke masjid. Waktu itu hadirin Bilal bin Rabah nih hadirin
setelah mengumandangkan azan, maka Bilal bin Rabah ini berdiri di pintu rumah Rasulullah, lalu sampaikan salam. Maka beliau sampaikan, as-salah yarhamkallah. Maka Fatimah pun menjawab. Kata Sayyidah Fatimah, Rasulullah ini sedang sakit katanya. Akhirnya Bilal kembali ke masjid. Habis kembali ke masjid, datang lagi. Datang lagi, Masya Allah. Maka setelah datang lagi, sama berkata yang sama. Maka Rasulullah sendiri yang menjawab. Wahai Bilal, kata beliau, sekarang ini saya dalam keadaan sakit, wahai Bilal. Kau perintahkan nih agar Abu Bakar mengimami dalam sholat. Maka Bilal pun keluar. Maka beliau keluar, dia sampaikan kepada Abu Bakar agar Abu Bakar nih mengimami sholat tersebut. Ketika Abu Bakar nih hadirin melihat ke tempat Rasulullah yang kosong. Jadi sebelum-sebelumnya hadirin, Rasulullah memang tidak bisa mengimami sholat. Tetapi Abu Bakar jadi imam waktu itu, Rasulullah masih ada jadi makmum. Tapi hadirin, kali ini Masya Allah. Begitu Abu Bakar melihat ke tempat Rasulullah kosong, hadirin, maka kita tahu bahwasanya Abu Bakar ini adalah orang yang dengan hati yang lembut, dia tidak mampu menahan perasaan. Jadi begitu beliau melihat Rasulullah tidak ada, maka beliau menangis lalu menjerit. Akhirnya beliau pingsan. Jadi orang-orang di dalam masjid pun menjadi bising hadirin. Sehingga kedengaran oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi katakan, wahai Fatimah, apa sih yang membuat bising itu? Maka Fatimah menjawab, orang-orang menjadi bising ini bingung. Kan Rasulullah tidak ada bersama mereka. Rasulullah SAW panggil Ali dan Abbas. Jadi dituntun Nabi ini ke masjid. Jadi Rasulullah sholat 2 rakaat. Nah ini hadirin. Jadi Allahu Akbar. Jadi Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bahwasanya bagaimana perhatian beliau nih terhadap sholat ini judul luar biasa. Jadi dipapah hadirin oleh Ibnu Abbas dan Sayyidina Ali. Jadi setelah sholat selesai, beliau sampaikan, beliau tenangkan orang-orang Islam waktu itu. Ya ma'asyiral muslimin, kata Nabi, kamu semua ini berada dalam pemeliharaan perlindungan Allah. Sesungguhnya ini Abu Bakar nih, penggantiku atas kamu semua. Nanti setelah aku tidak ada, kata Nabi. Jadi kalian harus bertakwa kepada Allah, kata Nabi. Karena aku nih, kata Nabi, akan meninggal dunia. Hari ini, kata Nabi, hari pertamaku memasuki alam akhirat. Dan sebagai hari terakhirku berada di alam dunia. Masya Allah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar ini para sahabat menangis. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keesokan harinya tepat hari Senin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada malaikat maut untuk turun ke bumi untuk menemui Rasulullah. Jadi dengan perintah pakaian sebaik-baiknya. Jadi Allah perintahkan untuk mencabut nyawa, hadirin, mencabut nyawa Nabi, tetapi boleh milih. Kalau diizinkan oleh Nabi masuk, masuk. Kalau tidak, maka tidak. Maka kembali saja. Maka malaikat maut Allah turunkan.
Jadi dia menyamar sebagai orang biasa. Dia ketuk rumah Nabi. Jadi diketuk sekali, "Assalamualaikum, wahai ahli rumah kenabian." Fatimah keluar. Fatimah sampaikan, "Rasulullah sedang sakit," katanya. Maka malaikat maut beri salam lagi. "Assalamualaikum," katanya, "bolehkah saya masuk?" Maka Nabi mendengar suaranya. Jadi, "Wahai putriku," katanya, "siapa di pintu itu?" Si Fatimah pun menjawab, "Seorang laki-laki memanggilmu ya Rasulullah. Saya katakan engkau sudah dalam keadaan sakit, tapi dia memanggil lagi dengan suara yang menggetarkan hatiku," katanya. Jadi maka Rasulullah sampaikan, "Ketahuilah wahai Fatimah, maka dia itu adalah malaikat maut. Dia adalah pengusir kelezatan, pemutus keinginan, pemisah jamaah yang ramai, pemisah jamaah, dan orang-orang yang meramaikan kubur," katanya. Ini orang-orang ini yang buat kubur ramai. Bahwasanya perintahkan dia masuk. Maka hati siapa hadirin yang tidak merasa sedih, tahu bahwasanya itu malaikat maut yang datang. Maka Fatimah pun menangis. Maka setelah dia menangis, hadirin, Rasulullah panggil Fatimah. Lalu Rasulullah bisik. Setelah Rasulullah berbisik kepada Fatimah, Fatimah pun tersenyum. Maka Aisyah bertanya, "Kenapa Fatimah tersenyum setelah tadinya menangis?" Maka Fatimah katakan, "Ketahuilah bahwasanya Rasulullah tadi berbisik, katanya, wahai Fatimah, ketahuilah ahli keluargaku yang akan mendatangiku, yang awal mendatangiku adalah engkau." Maka aku tersenyum bahagia, katanya. Masya Allah. Nah, begitu hadirin, orang-orang soleh, orang cinta dengan Nabi. Para sahabat dahulu rindu akan kematian mereka. Karena dunia ini hadirin adalah penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Nah, karena penjara, orang pengen cepat-cepat keluar dari penjara. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat maut akhirnya masuk ke rumah. Dia sampaikan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Maka Nabi jawab, "Waalaikumsalam ya malaikat maut." Tanya oleh Nabi, "Wahai malaikat maut, engkau datang ke sini berziarah atau mau mencabut nyawa?" Maka malaikat maut menjawab, "Saya datang untuk ziarah sekaligus ingin mencabut nyawa engkau. Itu pun jika engkau izinkan. Jika tidak diizinkan, saya akan pulang," katanya. Maka Rasulullah pun sampaikan, "Mana Jibril?" katanya. "Jibril," kata malaikat maut, "ada di langit dunia." Maka seketika Jibril pun datang menemui Nabi. Maka Nabi dengan penuh kerisauan, hadirin. Jadi ulama katakan 3 perkara yang Nabi risaukan di saat beliau ini menjelang ajal beliau. Ummati, ummati, katanya. Umat terus yang dipikirkan Nabi. As-sholat, bagaimana sholatnya. An-nisa, bagaimana wanita-wanitanya, hadirin. Karena beliau orang yang sudah melihat bagaimana keadaan neraka ketika beliau di-mi'rajkan oleh Allah. Golongan yang paling banyak masuk nerakanya adalah golongan wanita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku ini telah dekat?" Jibril katakan, "Ya, wahai kekasih Allah, saya tahu." Nah, kira-kira apa yang sudah disediakan Allah untukku di sisinya? Maka Jibril katakan, pintu-pintu surga sudah dibuka. Malaikat-malaikat telah berbaris menyambut rohmu. Habis itu bidadari-bidadari pun telah berhias. Dan sungai-sungai di surga pun, jadi pintu surga sudah dibuka. Tadi pintu langit dibuka. Ini pintu surga pun. Pertanyaan Nabi kedua, apa kira-kira lagi yang disiapkan oleh Allah? Pintu surga sudah dibuka. Bidadari-bidadari pun telah berhias. Sungai-sungai pun telah mengalir, katanya. Dan buah-buahan telah ranum. Semua ini menanti kedatanganmu, wahai kekasih Allah. Semua menanti kedatangan rohmu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersyukur. Alhamdulillah, kata beliau. Apa lagi kira-kira yang disediakan untukku, katanya. Jadi kata Jibril, aku memberikan kabar gembira untukmu ya Rasulullah. Bahwasanya engkaulah pertama-tama yang diizinkan untuk memberi syafaat kepada hari kiamat nanti. Maka beliau katakan, Alhamdulillah. Ditanya lagi, apa kira-kira kabar yang menggembirakan lagi kira-kira? Nabi ini kan masih risau dengan umatnya. Itu semua cerita-cerita Jibril itu untuk Nabi. Tapi Nabi tanya lagi, apa lagi kira-kira? Tadi sudah memberikan syafaat, ya kan? Apa lagi katanya? Jadi maka Jibril pun bertanya, ya yang yang engkau ingin tanyakan tuh apa, kata Jibril, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya nih, kalau tadi kan apa keistimewaan, ini pertanyaan Rasulullah. Ini kata Nabi tentang kegelisahanku nih. Kira-kira setelah aku wafat nih, adakah lagi orang-orang yang membaca Quran, kata Nabi? Adakah lagi orang-orang yang berpuasa? Adakah orang-orang yang lagi yang ziarah ke Baitullah? Adakah orang-orang lagi membayar zakat? Jadi yang ditanya ini umatnya. Kira-kira kata Nabi, adakah garansi setelah begitu wafatnya aku, mereka ini masih mengamalkan ajaran-ajaran Islam? Maka Jibril pun sampaikan kabar gembira. Kata Jibril, Allah Subhanahu berfirman, aku telah haramkan surga bagi semua nabi dan umat sampai engkau dan umatmu memasuki surga terlebih dahulu. Masya Allah. Maka Rasulullah pun merasa, beliau sampaikan, kalau begitu wahai Jibril, hatiku ini menjadi tenang sekarang. Wahai malaikat maut, sini, datang kepadaku. Maka datanglah malaikat maut, Masya Allah. Jadi Ali bertanya nih hadirin tak kalau itu, siapa ya Rasulullah memandikan engkau? Siapa yang mengkafani? Maka Rasulullah SAW memandikan, kata Rasulullah sampaikan, engkau nih yang memandikan. Abbas nanti akan menyiramkan airnya. Nanti Jibril akan bawakan minyak wanginya dari surga. Nah, lalu malaikat maut pun mulai mencabut nyawa Rasulullah SAW.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prosesi bagaimana malaikat maut ini hadirin mencabut rohnya Nabi diamati, terlihat bagaimana Nabi ini hadirin. Masya Allah. Jadi diceritakan, Allahu Akbar. Jadi Jibril pun waktu itu hadirin memalingkan wajahnya. Tak kalah rohnya Nabi ini hadirin sudah sampai ke pusat perut beliau. Jadi kan dicabutnya roh itu hadirin itu dari kaki dulu. Dari kaki naik ke atas, ke atas, ke atas. Nanti terakhirnya keluarnya lewat mata. Jadi kalau kalian semua pernah menghadapi bagaimana orang sakaratul maut, itu pertama yang dingin adalah kakinya. Naik, 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 naik nanti. Maka apa yang kita lakukan hadirin? Kalau kita sebagai orang awam, tak kalau bertemu dengan orang yang lagi sakaratul maut, maka yang harus kita lakukan adalah mentalkinkannya, mengingatkannya kepada kalimat tauhid. Kalau Nabi beda, beliau punya kerisauan terhadap umat yang luar biasa. Tapi kalau kita nih hadirin, kita tidak ingat lagi dengan Allah bisa. Maka kita talkinkan, kita ingatkan. Talkinkan kalimat thayyibah. Karena hadirin Nabi katakan man akhiru kalamihi la ilaha illa dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya hadirin mengucap la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kita ingatkan la ilaha illallah. Kalau orang ini sudah bisa mengikuti, dia kita. Tapi kalau dia bicara dunia lagi misalnya bilang, aduh, ingatkan lagi. La ilaha illallah. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Sampai dia menjawab. Nah, begitu hadirin. Jadi jangan sampai di saat orang sakaratul maut kita menangis terseduh-seduh. Nah, kita menangis terseduh. Makanya yang menjaga orang di rumah sakit yang harus paham. Hadiah terindah yang terakhir itu adalah talqin. Jangan sampai kita nih hadirin ada ahli keluarga kita yang sakit, kita berbuat kesalahan dengan mereka. Maka tak kalah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rohnya Nabi ini hadirin sampai ke perut nih hadirin. Maka Jibril pun memalingkan wajahnya. Karena Nabi katakan, wahai Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Apakah engkau tidak sudi lagi melihat aku ini? Kata Jibril, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, siapa yang sanggup melihat muka engkau? Sedangkan engkau merasakan sakitnya maut. Maka Nabi pun sempat sampaikan hadirin. Ditanya kepada malaikat Israel, wahai Israel, apakah luar biasanya seperti ini sakitnya maut? Aku takut, kata Nabi, seandainya keadaannya seperti ini, umatku ini bakal, Masya Allah, keimanan mereka ini akan menjadi tidak mantap lagi. Maka tumpukanlah kepadaku, katanya. Umat-umat, jadi di saat di saat roh beliau sudah dicabut pun, tapi belum sempurna hadirin, beliau masih bisa bicara. Beliau sampaikan, beliau risaukan umat kita yang dipikirkan oleh Nabi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Nabi merasakan begitu luar biasanya sakit. Bagaimana tidak hadirin? Nabi pernah sampaikan bahwasanya
Maut itu hadirin, prosesi naza, saat orang mencabut nyawa itu hadirin. Itu seperti halnya kita ini mengkuliti kambing hidup-hidup. Bagaimana hadirin kambing hidup dilepas kulitnya? Kita nih hadirin kalau mau operasi kita harus dibius dulu. Ya kan? Nah, jadi kita bisa membayangkan tangan kita nih hadirin kalau mau kita putus supaya rohnya hilang, itu kan sebenarnya menghilangkan roh itu. Kita putus, potong, lepas dia. Nah, maka kita bisa membayangkan keadaannya. Begitu tangan ini terpotong, Allahu Akbar. Sakitnya luar biasa. Bagaimana dalam keadaan maut? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan di akhir hayat kita ini mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir daripada pertemuan ini kita pahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya Allah Subhanahu wa taala panggil tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, di mana umur beliau ini sekitar 63 tahun. Setelah itu hadirin, hari itu juga Abu Bakar Siddiq ini hadirin ditunjuk oleh kaum Muhajirin dan Ansar sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Nah, ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya bagaimana kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, ya. Jadi habis itu bagaimana sistem kedinastian, ya. Kita akan bahas, masih ada 2 pertemuan. Ini dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dan kafarah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.